Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Madrasah, saat ini dunia sedang mengalami perkembangan yang sangat pesat, terutama dalam dunia pendidikan. Jadi bagaimana sih pendidikan itu bisa menjawab tantangan-tantangan yang seiring berjalannya dan berkembangnya zaman saat ini. Untuk itu salah satu yang diperlukan adalah kualifikasi nih. Kualifikasi tentunya akan menentukan masa depan baik generasi maupun perkembangan bangsa kita sendiri. Nah, khususnya di madrasah ini perlu untuk menciptakan alumni-alumni yang memiliki kualifikasi pendidikan yang memadai dan sesuai dengan perkembangan zaman. Untuk itu dari 2021 Kementerian Agama itu menggelar atau melaksanakan asesmen kompetensi madrasah Indonesia atau yang biasa kita sebut dengan AKMI. Mungkin sebagian sobat madrasah di Indonesia ini masih belum familiar dengan AKMI. Untuk itu saat ini ya kita sobat madrasah semuanya kita hadirkan pakarnya AKMI nih ya. Ada bersama saya ada Pak Iswadi ya. Ada Pak Iswadi yang selaku konsultan di khusus di asesmen pendidikan. Nah, untuk itu bolehlah kita kenal-kenalan dulu nih. Assalamualaikum Pak Iswadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Iswadi, gimana kabar nih Pak Iswadi? Alhamdulillah baik, sehat, lumayan lemes nih, agak capek gitu. Wah, sepertinya memang tetap semangat. Iya, udara kemerdekaan mungkin ya Pak. Betul. Tapi nggak boleh lemas Pak. Ya, karena semangat, kita punya Nusantara baru ini Pak. Ya, jadi harus maju juga. Betul. Nah, Pak Iswadi nih, kayaknya lebih akrab saya panggil apa nih Pak? Pak Didi. Oh, Pak Didi, oke. Pak Didi, di Indonesia ini kan lagi banyak banget nih ya Pak, maksudnya tantangan-tantangan terutama untuk generasi-generasi muda kita, terutama di siswa-siswa madrasah kita ini. Pak Didi ini berkecimpung di mana sih Pak? Kayaknya tadi tuh seliweran itu bahwa Pak Didi ini pemrakarsa AKMI gitu ya Pak? Oh, kalau pemrakarsa AKMI mungkin bukan ya. Karena saya masuk di Madrasah Reform, proyeknya World Bank di Kementerian Agama Republik Indonesia di akhir tahun 2022. Sementara seperti Mbak Yun tadi ketahui bahwa AKMI itu sudah dilaksanakan dari tahun 2021. Betul. Dan persiapannya itu sudah mulai tahun 2019 dan 2020 gitu. Jadi saya juga termasuk yang belajar di tengah gitu ya. Baik. Dan masuknya di tengah dan harus belajar juga dari tengah. Oh gitu. Jadi kalau nggak familiar sih Pak, saya sendiri untuk merasa mendengar kata AKMI itu masih belum familiar Pak. Jadi boleh dijelaskan sedikit nih Pak, apa sih itu AKMI Pak? Baik, AKMI seperti namanya, Asesmen Kompetensi Madrasah Indonesia, adalah sebuah asesmen yang dilakukan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia yang ditujukan untuk melakukan diagnosis kemampuan literasi siswa madrasah dalam 4 literasi, yaitu literasi membaca, literasi numerasi, literasi sains, dan literasi sosial budaya. Jadi asesmen ini gunanya adalah untuk mengumpulkan data. Untuk mengumpulkan data kemampuan dari kompetensi siswa madrasah adanya di mana gitu. Nah, setelah kita melakukan pengumpulan data, kita punya datanya tuh, informasi yang nantinya bermanfaat untuk sebagai pijakan atau dasar pembuatan kebijakan. Nah, dari 4 kompetensi yang tadi Bapak sebutkan itu Pak, apa sih yang melatar belakangi kenapa harus 4 gitu Pak? Kenapa harus ada AKMI gitu Pak? Baik, mungkin 4 literasi ya. 4 literasi. Literasi membaca, numerasi, literasi sains, dan literasi sosial budaya. Mungkin itu yang sekarang ini dianggap paling mendasar ya dari siswa di pendidikan dasar. Ya. Kemudian kalau tadi ditanya latar belakangnya itu mungkin dari ceritanya di tahun 2019 ya. Pada saat Pemrakarsa tadi mencanangkan AKMI, yang melatar belakangi AKMI adalah kenyataan bahwa Indonesia
di dalam hasil PISA. Assessment. PISA adalah program for International Student Assessment yang dilaksanakan oleh OECD. Indonesia itu berada di kelompok yang paling bawah, gitu ya, di kelompok paling bawah. Bukan paling bawah tapi kelompok paling bawah. Jadi skornya itu kurang menggembirakan gitu ya. Nah, dari sana dari tahun PISA itu kan dilakukan setiap 3 tahun sekali. Dari tahun 2012, 2015, kemudian 2018. Skor PISA Indonesia itu tetap di situ, berada di kubu paling bawah gitu ya. Kelompok paling bawah. Betul, kelompok paling bawah. Dan juga trennya dari tahun 2012 secara umum ya, 2012, 2015, 2018 trennya itu menurun untuk semua literasi yang diukur di PISA. Yaitu kalau di PISA itu ada membaca, matematika dan sains. Trennya itu terus menurun. Nah, itu terjadi di 2018. Dari 2012 hingga 2018. Nah, karena itu Pemrakarsa AKMI di tahun 2019 membuat sebuah gagasan bahwa waduh, Kementerian Agama harus melakukan sesuatu nih supaya bisa nilai PISA-nya naik dengan indikasi bahwa kalau PISA-nya naik ya kualitas pendidikan di madrasah naik gitu ya. Dan kalau kita lihat datanya, Kementerian Madrasah itu menaungi 22% lembaga pendidikan di Indonesia. Jadi kalau misalnya Kementerian Agama bisa meningkatkan kualitas madrasah, kontribusinya kepada kualitas pendidikan nasional itu pasti akan sangat signifikan. Nah, dari sanalah ada gagasan bagaimana nih kita harus melakukan sesuatu. Nah, untuk membuat sebuah kebijakan, untuk membuat strategi peningkatan mutu madrasah, itu kan perlu data. Betul. Mulainya dari mana nih? Kita sudah di level mana? Ibaratnya kalau kita di anak tangga itu kita ada di anak tangga mana gitu. Anak tangga 1, 2, 3, 4. Nah, makanya tercetuslah asesmen kompetensi, pada awalnya namanya AKSI. Asesmen Kompetensi Siswa Indonesia. Akan tetapi istilah AKSI itu sudah digunakan lebih dahulu oleh kementerian lain. Jadi supaya tidak membingungkan, akhirnya AKSI yang di Kemenag itu menjadi AKMI. Asesmen Kompetensi Madrasah Indonesia. Itu latar belakangnya. Jadi kita sampai sekarang nih, tadi berbicara 2018 ya, terakhir 2022 itu trennya masih menurun. Skor PISA Indonesia itu masih terus menurun gitu ya. Jadi memang masih memprihatinkan. Berarti dapat saya simpulkan ya Pak. Jadi latar belakangnya itu untuk mengumpulkan data karena menurunnya skor PISA yang ada di Indonesia gitu ya Pak, secara 3 kali berturut-turut ini ya. Jadi tujuan AKMI itu sendiri adalah mengumpulkan data untuk menuju pendidikan madrasah yang berkualitas gitu ya Pak? Atau ada lebih mungkin ada lebih spesifik lagi tujuannya? Spesifiknya adalah kalau AKMI itu kan tadi untuk mengumpulkan data ya. Nah, data itu untuk apa gitu ya? Data itu untuk pemetaan mutu pendidikan di madrasah. Tentunya dengan adanya data kita bisa mengetahui di wilayah mana sih yang perlu misalnya intervensi yang lebih tinggi, misalnya intervensi yang lebih kuat, dalam bentuk apa gitu ya. Kemudian juga ada satu kekhususan di AKMI dibanding dengan asesmen yang lain, asesmen yang dilakukan secara masif, secara nasional adalah di AKMI itu kita melakukan diagnostik untuk siswa. Jadi ada data rapor siswanya, gitu ya. Kalau di asesmen yang lain, datanya itu hanya di level madrasah mungkin atau di level sekolah ya. Tapi kalau di AKMI itu sesuai dengan paradigma baru pendidikan di dunia, bahwa pendidikan itu harus personalize, harus dipersonalisasi. Karena setiap anak atau setiap kita itu kemampuan untuk menyerap ilmu pengetahuan, kemampuan untuk menyerap keterampilan, ilmu-ilmu baru, kemudian juga mulainya itu berbeda-beda. Jadi ketika kita melakukan pembelajaran itu harusnya beda-beda dong gitu ya. Ada anak yang mungkin latar belakangnya itu kakaknya pinter, ya kan? Matematika misalnya penyebelahan udah diajarin duluan nih sama kakaknya atau orang tuanya guru gitu ya. Ada yang mungkin orang tuanya latar belakangnya tidak memberikan pendidikan yang seperti itu gitu kan. Kemudian ada anak yang baru misalnya kita ngejelasin semenit aja dia udah ngerti gitu ya. Udah ngerti jauh gitu. Ada yang harus lama baru mengerti. Jadi memang harus dipersonalisasi. Nah, itu dengan adanya AKMI, data yang dibutuhkan untuk melakukan personalisasi itu tersedia gitu. Kemudian dari AKMI juga, dari informasi yang diperoleh dari AKMI itu akan tersedia informasi yang bisa digunakan untuk membuat strategi.
strategi pembelajaran Betul. di kelas. Misalkan tadi seorang guru nih udah terima raport AKMI-nya, dia mengetahui nih, oh si Budi ini kayaknya lemah deh di membaca gitu ya. Oh si Wati ini produk zaman dulu ya, Budi, Wati, Iwan gitu ya. Ya, Wati ini jago nih di matematika gitu kan, tapi di sains mungkin agak kurang gitu ya. Nah strateginya apa nih gitu ya. Nah dari informasi AKMI itu ada pemetaan dari setiap siswanya ada. Kemudian dari level madrasahnya udah ketahuan di gurunya itu di strategi untuk meningkatkan pembelajaran di dalam kelasnya juga bisa. Kemudian di level madrasah pasti dong di kelas aja bisa, di level madrasahnya pasti bisa. Di level kabupaten, di level provinsi dan di level nasional. Itu gunanya ya. Jadi lebih spesifik ya Pak. Jadi anak itu bisa ternilai ya, tidak individu, tidak kita kelompokkan secara umum, tetapi guru mengetahui kelemahan dan kelebihan siswa di masing-masing. Untuk tahun 2024 sendiri Pak, cakupannya apa aja nih Pak untuk AKMI sendiri Pak? Ya, kalau untuk AKMI cakupannya masih sama dari tahun 2021, yaitu 4 literasi. Ada literasi membaca, literasi numerasi, literasi sains, literasi sosial budaya. Kemudian tidak setiap tahunnya tuh tidak seluruh madrasah Mbak Yuyun ikut AKMI. Jadi kalau di asesmen nasional itu setiap tahunnya semua sekolah ikut ya, tapi siswanya tidak. Tapi kalau di AKMI tidak semua madrasah ikut di dalam 1 tahun itu, tapi di madrasah terpilih kelas targetnya yaitu MI itu kelas 5, kelas MTS itu kelas 8 dan MA itu kelas 11. Semua siswanya ikut gitu cakupannya. Dan dari tahun 2021 karena kebijakan dari World Bank gitu ya, bahwa di dalam 2 tahun itu bisa mencakup populasi dari madrasah ibtidaiyah, pada awalnya hanya MI, maka 50% gitu. 50% 2021, 50% 2022. Kemudian balik lagi 2023 50% lagi gitu. Ya. Tapi dulu itu MI saja, jadi cakupannya. Nah di 2024 ini dengan program restrukturisasi madrasah reform itu tiap tahunnya itu 50% itu sekitar 13.000 madrasah. Ya, siswanya itu sekitar 550 ribuan. Gitu. Nah di tahun 2024 dalam skema restrukturisasi 13.000 madrasah itu dialokasikan ke 3 jenjang. MI, MTS, MA gitu. Sekitar 6.000 MI, 4.000 MTS dan 2.000 sekian MA. Itu cakupannya di seluruh provinsi Indonesia. Berarti ada madrasah yang memang jadi perwakilan gitu ya Pak? Maksudnya, betul. Jadi sampel ya di level madrasah sampel dengan menggunakan metode statistik tertentu yang sesuai gitu ya. Hasilnya bisa digunakan untuk mengeneralisir kondisi pendidikan di sebuah wilayah gitu. Di madrasah, kemudian di kabupaten, provinsi. Dari tadi kan kalau saya ya Pak, dulu kan kalau tes gitu ya Pak, ujian itu kan pasti basicnya itu mata pelajaran ya Pak. Kok dari tadi kita tuh basicnya literasi nih Pak. Gitu ya. Bisa dijelasin nih Pak, gimana kok bisa AKMI itu basisnya literasi gitu? Iya, baik. Salah satu mengapa skor PISA Indonesia itu rendah, ya, itu karena anak Indonesia belum terbiasa berliterasi. Apaan sih literasi ya bedanya dengan mata pelajaran? Jadi pada intinya ketika kita berbicara mata pelajaran itu seperti yang kita terima di sekolah biasanya gitu ya. Misalnya untuk keterampilan untuk penjumlahan, pengurangan, pengalian misalnya di matematika. Kemudian di membaca bagaimana kita bisa menulis sebuah karangan gitu ya. Nah kalau literasi itu lebih ke pemanfaatan dari apa yang dipelajari tersebut ya di dalam kehidupan sehari-hari. Aplikasi berarti. Betul, implementasi. Betul. Aplikasi. Jadi misalnya nih kita belajar kalau di sekolah itu mata pelajarannya matematika gitu ya. Kita belajar penjumlahan, kemudian kita belajar trigonometri gitu ya. Sinus 90 derajat itu berapa gitu ya. Nah kalau di literasi tidak berbicara itu. Tapi bagaimana kalau kita misalnya ada permasalahan ingin membentuk meja seperti ini nih. Bagaimana menghitung kebutuhan dari kayunya gitu. Kemudian dari catnya misalnya. Nah itu literasi. Jadi lebih ada satu kata yang selalu nempel dalam kata literasi yaitu otentik.
Otentik itu memang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalau misalnya di mata pelajaran itu boleh di kota A gitu ya, atau di kota antah berantah gitu ya, kan mata pelajaran boleh seperti itu. Tapi kalau di literasi nggak boleh. Di literasi itu nggak boleh seperti itu, harus nyata memang ada. Kalau misalnya Pulau Madura, kota New York ada gitu, kota London ada. Gitu. Tapi kota antah berantah nggak ada, itu di literasi nggak boleh. Gitu. Mungkin itu yang agak membedakan ya. Jadi literasi itu lebih ke bagaimana anak-anak itu disiapkan untuk bisa menyelesaikan segala permasalahan hidup. Jadi intinya kalau dulu saya belajar itu kan yang penting tahu materi ya Pak. Betul. Ya. Kalau sekarang anak dengan literasi itu berarti anak bisa mengimplementasikan, bisa mengaplikasikan ilmu yang telah diterimanya. Jadi tadi disebutkan ya, jadi sobat-sobat madrasah bahwa AKMI ini akan mencakup 3 jenjang, yakni kelas 5 MI, Madrasah Ibtidaiyah, kemudian 8 MTS dan kelas 11 Madrasah Aliyah. Nah, untuk madrasah sendiri nih Pak, apa yang perlu dipersiapkan untuk madrasah yang akan melaksanakan AKMI ini Pak? Baik, dari sisi madrasah sebenarnya tidak perlu ada persiapan yang khusus kepada anak-anaknya ya, karena hasil AKMI ini diharapkan benar-benar murni. Tidak ada usaha memang mengejar nilai yang tinggi gitu ya. Anak-anak itu tidak boleh tuh di drill. Sebentar lagi, sebulan lagi AKMI nih. Yuk kita latihan soal AKMI, itu nggak boleh. Gitu. Jadi senatural mungkin. Jadi hasil yang kita dapatkan adalah memang benar-benar mencerminkan kemampuan anaknya. Karena apa? Karena hasilnya nanti justru untuk meningkatkan kemampuannya. Jadi kalau misalnya hasilnya itu tidak murni, dibantu oleh orang dewasa misalnya gitu ya, kemudian di drill bagaimana cara cepat gitu ya mengerjakan soal, itu nanti hasilnya ketika kita melakukan sebuah strategi peningkatan mutu tidak akan kena, karena itu agak-agak semu gitu ya. Jadi yang harus dipersiapkan oleh madrasah itu lebih ke persiapan misalnya fasilitas betul. Jadi ruang untuk asesmennya, kemudian internetnya, kemudian laptopnya atau HP-nya kalau menggunakan HP gitu. Kemudian juga persiapan petugasnya, kan proktornya siapa yang akan ditugaskan, pengawas betul. Pengawas siapa yang ditugaskan untuk mengawas, kemudian kira-kira jumlah siswanya berapa, kira-kira berapa hari gitu kan. Jadi AKMI itu satu periode itu dilakukan 2 hari. 2 hari satu periode. Jadi misalnya di madrasah A mengambil periode 1. Nah periode 1 itu hari pertama 2 literasi, kemudian hari berikutnya 2 literasi gitu. Nah kalau misalnya siswanya itu banyak, itu satu hari dia bisa membuat 2 sesi. Sesi 1, sesi 2. Sesi 1, 2 literasi, sesi berikutnya, hari berikutnya sesi 1, 2 literasi lagi. Sesi 2, 2 literasi, di hari berikutnya 2 literasi lagi di sesi 2 gitu. Itu yang perlu dipersiapkan oleh madrasah gitu. Tapi kalau untuk ke anaknya sendiri nggak ada. Jadi anaknya dipersiapkan bagaimana? Nggak ada. Jadi yang penting anaknya jangan sampai sakit pada saat pelaksanaan AKMI. Mental juga harus dipersiapkan gitu ya. Ya, mungkin juga dijelaskan ke anaknya gitu ya, ke siswanya, kan jangan-jangan ayo ikut AKMI, tapi tidak dijelaskan mengapa latar belakangnya tadi, kemudian gitu ya. Betul, kemudian lebih ke misalnya anak-anak mengikuti asesmen dengan serius ya, tuh jangan ngasal gitu. Karena kan tidak naik atau lulus tidak lulus gitu kan. Jadi itu yang menjadi tantangan gitu ya. Jadi anaknya juga mau serius mau tidak, atau nilainya bagus atau tidak, itu tidak ada konsekuensinya sama sekali gitu ya kepada anaknya gitu. Iya, betul. Kalau dari gurunya pasti ada konsekuensi. Oh, ini harus lebih intens lagi nih anak ini diajarinnya. Justru gitu. Itu buat masukan dan ini guru ya, Pak. Jadi
Sobat madrasah nih, khususnya siswa-siswa ya, nggak usah belajar banyak-banyak ya. Takutnya nanti, wah ini soalnya apa nih, kisi-kisinya apa gitu ya. Nggak perlu, karena kita ingin data yang real gitu ya Pak, murni jawaban dari siswa tersendiri gitu ya Pak. Biar apa? Agar kompetensi literasi yang dimiliki itu bisa dikembangkan lebih baik gitu. Ini asesmen bukan ujian. Iya betul, asesmen bukan ujian ya. Terus ngomong-ngomong nih Pak, dari tadi kan kayaknya tahun ini kita nggak tahu nih, belum tahu nih AKMI ini mau dilaksanakan kapan nih Pak? Oh iya, untuk tahun 2024 AKMI akan dilaksanakan mulai tanggal 19 sampai tanggal 31 Agustus. Jadi ada 5 periode, 19-20 itu periode 1 dan tidak dilaksanakan di hari Jumat. Gitu. Tapi dilaksanakan ada yang dilaksanakan di hari Sabtu, karena ada madrasah yang buka di hari Sabtu dan ada madrasah yang libur di hari Jumat. Gitu. Iya. Jadi kita tidak melaksanakan di hari Jumat. Terus berarti semua madrasah yang mengikuti AKMI itu pesertanya di periode itu ya Pak ya, mengikutinya ya? Betul. Jadi madrasah memilih sendiri kapan periodenya. Ada periode memilih sendiri. Betul. Periode 1, periode 2, 3, 4, 5. Jadi coba saya hafal enggak ya? Periode 1 itu 19-20. Periode 2, 21-22. Kemudian 23 itu hari Jumat, jadi tidak ada. Kemudian 24 Sabtu, 25 Minggu berarti 24 dan 26. Oh gitu. 27, 28, kemudian 29-nya itu Kamis. 30-nya Jumat nggak ada, jadi 29 dan Kamis 31. Sama Sabtu berarti. Ya. Oh gitu. Berarti minus Jumat aja ya Pak ya? Iya, dan Minggu. Terus apa aja moda yang bisa dipilih nih Pak untuk madrasah yang melaksanakan AKMI? Iya, jadi berbeda dengan AN yang misalnya di MI itu mungkin hanya 30 siswa, kemudian di MA itu sekitar 45 siswa gitu. Kalau di AKMI kan harus ikut semua. Jadi kalau di MI kalau muridnya ada 30 ya 30-nya ikut. Kalau di MTS misalnya ada 200 ya 200-nya ikut gitu kan. Nah, jadi bisa jadi butuh perangkat yang banyak gitu ya. Butuh laptop yang banyak. Kalau muridnya sampai 300, siswanya sampai 300 gitu ya, butuh laptopnya yang banyak. Gitu. Jadi kalau di AKMI itu ada 2 moda, yaitu online dan semi online. Online itu menggunakan server pusat. Jadi seperti kita buka internet gitu ya, langsung mengerjakan dan langsung online, langsung nilainya masuk ke pusat. Sedangkan semi online adalah diperuntukkan untuk madrasah-madrasah yang tidak memiliki jaringan internet yang bagus, gitu ya. Nah, kemudian juga diperuntukkan untuk madrasah-madrasah yang siswanya banyak tadi, 200 gitu ya, 200 ke atas gitu. Kenapa? Karena dengan semi online kita menggunakan server lokal. Oh, gitu. Jadi di sekolahnya itu ada server, kemudian aplikasi AKMI-nya di setting di situ, di setup atau di install di server lokal, kemudian melalui jaringan kabel LAN gitu ya, atau mungkin bisa juga jaringan optik mungkin ya, itu bisa, jadi tidak memerlukan internet. Nah, kemudian setelah selesai, data itu dikirim ke pusat. Betul. Jadi ada yang harus kan untuk kirim ke pusat itu kan harus dapat internet yang bagus. Jadi dia harus pergi dulu ke satu tempat yang internetnya bagus baru kirim gitu kan. Itu yang semi online. Nah, kemudian yang semi online juga tadi untuk yang madrasahnya memiliki siswa yang banyak. Gitu ya, karena dengan siswa yang banyak, ketika misalnya dia langsung sekali online, maka akan menjadi beban yang sangat berat untuk server di pusatnya. Jadi dibagi-bagi untuk yang banyak, mau nggak mau dia harus semi online. Kasihan yang madrasah-madrasah yang kecil gitu ya, yang ya lebih diuntungkan dengan online gitu. Jadi ada 2, online dan semi online. Nah, kalau berbicara dengan geografis di Indonesia nih Pak, selain terkendala jaringan dan server dan lain sebagainya, gimana nih Pak kalau madrasah yang mungkin fasilitasnya kurang nih Pak? Betul. Itu gimana Pak solusinya Pak? Pertanyaannya bagus ya. Jadi kalau kita lihat video-video AKMI ya dari tahun 2021, itu kita membuat video-video dan juga memberikan apresiasi kepada best practice. Best practice salah satunya adalah best practice pelaksanaan AKMI dengan
kondisi, biasanya kita membuat 2 kriteria. Kondisi yang memang mapan, kondisi yang memprihatinkan. Nah, yang memprihatinkan itu seperti di Kalimantan atau 3T kali ya Pak mungkin ya. Mungkin ya. Jadi dia itu harus menumpang. Menumpang di madrasah betul, lain. ada yang mandiri, ada yang menumpang. Oh, gitu. Mandiri itu di madrasah sendiri, lokasi sendiri, menumpang itu menumpang di madrasah yang lain. Nah, ada yang menumpangnya itu harus lewat perahu tradisional, nyebrang betul, diantar sama kepala madrasahnya gitu ya, dan numpang untuk melaksanakan akmi di madrasah yang lain. Aduh, emang jadi rasanya nih hatinya langsung. Dan berbeda dengan sekolah ya. Iya, betul. Kalau sekolah itu mungkin banyak negeri ya, dan kalau swasta itu bagus ya. Kalau madrasah itu kebalikannya. Iya, betul. Ya. Hampir kalau negeri 95 lumayan bagus, iya. Betul, 90% lebih ya, 92% lebih itu Swasta, dan betul. swastanya bukan yang mapan gitu ya. Ada yang mapan juga ada gitu. Tapi sebagian besar yang masih perlu peningkatan dari sisi fasilitas. Iya. Duh, sobat madrasah, kayaknya rasanya ini apa ya? Menyentuh hati ya Pak, dengan perjuangan siswa-siswa madrasah harus nyebrang gitu. Kayaknya dari tadi cak-cisus Pak, boleh diminum dulu Pak. Oh iya benar ya. Aduh, ini kayaknya enak banget nih. Bismillahirrahmanirrahim. Ini nggak ada sponsor ya? Madrasah Reform. Madrasah Reform dong sponsornya. Iya. Lanjut ya Pak ya. Boleh. Jadi tadi kan sudah ada nih bilang kalau madrasah itu sebagian besar swasta, malah dominan swasta. Nah, sedangkan di sekolah atau di yang kementerian lain itu kan paling banyak negeri nih. Nah, apa bedanya sih Pak antara asesmen yang dilaksanakan oleh Kemendikbud, contohnya Kemendikbud itu kan ada UN, ada AN mungkin. Betul. Ya Pak. Itu dengan perbedaannya apa sih dengan AKMI Pak? Baik. Kalau UN kan sebenarnya sudah tidak ada ya. Ujian nasional itu sekarang sudah tidak ada karena paradigma pendidikan baru tadi, bahwa kita sebenarnya tidak berlomba ya untuk jadi pinter atau tidak gitu. Jadi lebih ke asesmen. Nah, asesmen yang juga dilakukan oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Ristek itu ANBK, Asesmen Nasional Berbasis Komputer gitu ya. Nah, yang paling membedakan, ada beberapa perbedaan. Yang pertama tadi bahwa AN dilaksanakan di seluruh sekolah. Masuk madrasah, tapi siswanya hanya sampel. Gitu. Jadi dipilih secara acak, misalnya di SD atau MI itu 30 siswa gitu ya. Tapi kalau di AKMI ketika sebuah madrasah itu terpilih, sekali lagi kalau di AN itu seluruh sekolahnya ikut. Kalau di madrasah enggak, sampelnya, madrasahnya sampel gitu ya, tidak seluruhnya, sekali putaran itu. Tapi siswanya ketika madrasah itu terpilih, mau 500 siswa, mau 2 orang gitu, ikut semua. Semuanya ikut. Tuh, jadi kelas targetnya. Kalau kelas targetnya sepertinya sama ya, kelas 5, kelas 8, kelas 11 gitu. Kemudian yang kedua dari sisi informasi yang disediakan. Kalau di AN, informasi yang tersedia nantinya itu pada level sekolah atau pada level madrasah. Jadi tidak ada rapor untuk siswanya. Jadi kalau misalnya kita ingin melakukan intervensi kepada siswa A, siswa B itu kalau di AN tidak bisa. Tapi kalau di AKMI karena semua siswa ikut ada rapor untuk siswanya. Kemudian untuk level madrasahnya ada juga. Kemudian dari sisi tujuannya, kalau di AN itu lebih ke mengevaluasi sistem pendidikan yang sudah ada. Jadi nanti targetnya itu adalah kepada pemangku kebijakan, gitu ya. Apakah sistem pendidikan yang sekarang ini perlu direvisi atau perlu dimodifikasi dan seterusnya. Tapi kalau yang AKMI itu dari guru di kelasnya itu sudah melakukan tindak lanjut. Dan rapor AKMI itu diberitahukan kepada orang tua siswa. Jadi setelah nanti asesmen nih 1931 diolah, rapor AKMI keluar, itu raportnya itu nanti diinformasikan kepada siswa, kepada orang tua, itu rahasia ya, pada guru, kepada kepala madrasah. Nah, kemudian kalau di AKMI itu juga ada tindak lanjut, bukan konkret ya, tindak lanjut yang langsung gitu ya. Jadi guru-guru dari madrasah itu kemudian kita berikan pelatihan atau bimbingan teknis untuk
menindaklanjuti AKMI. Bagaimana cara membaca rapor AKMI, kemudian bagaimana mensiasati kalau misalnya nilai AKMI-nya itu, kalau di AKMI itu ada namanya capaian kompetensi ya. Capaian kompetensi yang rendah, kalau misalnya CK1, singkatannya ya, capaian kompetensi 1, mau ditingkatkan nih jadi capaian kompetensi 2 untuk literasi sosial budaya, apa aja yang bisa dilakukan. Nah itu gurunya dilatih. Ada BIMTEK-nya sendiri. Betul, ya, sebagai duta AKMI di madrasah tersebut. Jadi 2 orang kita panggil, daring sih, kita latih, kemudian diharapkan guru tadi menyebarluaskan apa yang dia peroleh di BIMTEK itu kepada seluruh guru atau tenaga pendidik di madrasah. Di jenjang tersebut? Betul, enggak, di semuanya. Oh, di semuanya. Jenjang. Oh, gitu. Jadi literasi itu tidak bisa dilakukan serta-merta pada jenjang tertentu ya. Dalam waktu pendek gitu. Harus dilakukan secara pembiasaan. Ya. Betul. Contohnya misalnya yang termasuk literasi itu disiplin, kemudian membuang sampah pada tempatnya, itu harus mulai dari awal, harus dibiasakan, pembiasaan gitu. Jadi walaupun pengukurannya di kelas 5, tapi tindak lanjutnya itu dari kelas 1 MI. Gitu. Berarti duta AKMI ini bisa dipilih dari guru kelas manapun ya Pak? Oh tidak, kalau untuk mengikuti BIMTEK-nya itu wajib dari kelas yang target, kelas 5. Ya, kenapa? 11. Kenapa? Karena dia yang akan menerima rapor AKMI tersebut, kemudian dia akan melakukan strategi terhadap kelasnya, terhadap siswa-siswa yang dia punya raportnya. Gitu kan. Jadi kalau misalnya kelas 3 gitu kan, siswanya kan nggak ikut AKMI, dia nggak ada raportnya gitu. Tapi dia berkewajiban untuk memberitahu dan mengajari teman-teman gurunya. Betul, gitu. Karena kan kadang-kadang dia tidak selamanya di guru kelas 5. Betul, bisa jadi tahun depan guru kelas 3 gitu. Ada rollingnya juga. Nah, skillnya itu diusahakan ke semua guru. Gitu. Terus terakhir nih Pak, outputnya apa sih Pak untuk AKMI sendiri Pak? Baik, jadi ini yang mungkin perlu dipahami bahwa ketika kita mengumpulkan data, asesmen kan mengumpulkan data ya, outputnya adalah data. Gitu ya. Data itu nanti bisa jadi informasi nih, gitu ya. Akan tetapi data ini ketika sudah dikumpulkan dengan biaya yang mahal gitu ya, miliaran gitu, dibiarkan begitu saja tuh tidak akan ada dampaknya. Gitu ya. Oh, si A nilai literasi membacanya terampil atau dasar, udah berarti di situ aja, tidak akan ada manfaatnya, itu uang, tenaga, waktu tuh kebuang-buang begitu saja gitu ya. Jadi yang dihasilkan dari AKMI adalah data yang harus ditindaklanjuti gitu ya. Ditindaklanjuti dengan apa? Dengan pembelajaran yang lebih baik gitu ya. Jangan begitu-begitu saja cara mengajarnya di kelas gitu ya. Kemudian dengan data tersebut juga bisa digunakan untuk membuat strategi intervensi nih. Betul. Kepada sistem pendidikan, kepada metode pembelajaran di kelas, kemudian juga untuk perbaikan-perbaikan buku ajar misalnya gitu. Jadi output dari AKMI adalah data diagnosis kemampuan literasi siswa. Tentunya, yang harus ditindaklanjuti. Betul, yang harus ditindaklanjuti tentunya untuk apa ya Pak? Untuk kemajuan siswa sendiri ya, dan pastinya untuk madrasah itu sendiri gitu ya Pak. Ya, jangan males nih untuk kepala-kepala madrasah dan guru-guru madrasah setelah dapat raport AKMI, jangan ada soalnya gini. Oh gitu. Betul. Jadi bukan AKMI aja, raport AN pun diterima, disimpan di lemari gitu. Oh, berarti nggak ditindaklanjuti, nggak dibaca mungkin. Itu buang-buang uang saja, buang-buang tenaga. Padahal gitu. Kita sudah mereka juga sudah menyiapkan fasilitas dan lain sebagainya, waktu ya kan, tiba-tiba udah rapotnya udah disimpan, tidak ada tindak lanjut, itu sangat sia-sia ya Pak ya. Jadi sobat madrasah semuanya, kayaknya ini daging semua nih, saya jadi baru ternganga nih ya, karena baru tahu banget nih Pak gimana itu AKMI, latar belakangnya, tujuannya dan lain sebagainya. Ternyata luar biasa Pak. Madrasah reform luar biasa. Ya, ini usaha kita ya untuk meningkatkan mutu madrasah dan juga mutu pendidikan di Indonesia pastinya. Khususnya di madrasah. Nah, sobat madrasah nih, terutama nih kepala madrasah dan semua stakeholder yang mungkin yang ada di penyelenggara pendidikan Islam khususnya, ayo kita bersama-sama mensukseskan AKMI, Asesmen Kompetensi Madrasah Indonesia, agar bisa terlaksana dengan baik ya tentunya, apalagi dengan sejumlah tadi tujuan dan kebermanfaatannya untuk siswa-siswa kita sendiri ya,
tentunya agar generasi bangsa Indonesia khususnya itu bisa lebih maju, berkualifikasi yang lebih tinggi lagi, bermutu gitu ya, dan maju bermutu dan mendunia. Itu ada tagline madrasah kita ya. Jadi jangan ragu-ragu untuk mengikuti AKMI ya. Dan pada siswa-siswa yang akan mengikuti AKMI tidak usah ragu dalam menjawab apa adanya, murni, agar kompetensi kalian juga bisa dikembangkan. Tapi lebih serius. baik. Iya, harus serius. Jangan hahaha ya. Jangan ngasal, jangan biar cepet klik aja nggak boleh. Iya. Intinya harus bisa serius tetapi apa adanya, tidak boleh dimanipulasi gitu ya Pak ya. Agar hasil data yang dihasilkan juga secara real bisa kita kembangkan, manfaatkan, dan tindak lanjutnya juga bisa efektif terutama untuk kemajuan madrasah. Kiranya itu saja Pak Didi ya. Kayaknya sudah banyak banget nih kita ngobrol. Suatu saat kita ngobrol lagi ya. Iya, pasti ya. Kita ngobrol mungkin masih terkait AKMI juga ya. Boleh. Karena nanti kan setelah ada pelaksanaan nih, ada hasilnya bagaimana nanti kita bisa testimoni juga mungkin salah satu peserta kali ya kita undang ke sini. Siap. Dan jangan lupa untuk sobat madrasah dan siswa-siswa kelas 5, kelas 8 dan kelas 11 ikuti asesmen kompetensi madrasah Indonesia di tanggal 19 hingga 31 Agustus 2024. Oke, dari kami sekian, sampai jumpa kembali Pak Didi. Terima kasih atas waktunya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.